Pertama-tama, mari kita pahami dulu, apa itu peradilan administrasi negara. Secara sederhana, peradilan administrasi negara adalah lembaga peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan pejabat atau badan pemerintah yang timbul karena adanya keputusan tata usaha negara. Sengketa ini dikenal juga dengan sebutan sengketa tata usaha negara. Sekarang mari kita bahas lebih lanjut tentang apa sih yang bisa digugat di peradilan ini. Objek utama gugatan dalam peradilan administrasi negara adalah apa yang disebut dengan keputusan tata usaha negara atau sering disingkat sebagai KTA-UN. KTA-UN didefinisikan sebagai keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Ada 3 kata kunci penting di sini: konkret, individual, dan final. Konkret berarti putusan itu nyata dan bukan bersifat umum atau abstrak. Individual berarti ditunjukkan pada orang atau badan tertentu, bukan masyarakat luas. Dan final berarti keputusan tersebut telah selesai dibuat dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain untuk berlaku. Contoh kata UN yang bisa digugat antara lain surat keputusan pemberhentian pegawai negeri sipil, penolakan kenaikan pangkat, pencabutan izin usaha, dan keputusan lain yang berdampak langsung pada hak atau kewajiban seseorang. Namun, tidak semua keputusan pemerintah bisa digugat ke peradilan administrasi negara. Ada beberapa keputusan yang dikecualikan, misalnya keputusan presiden yang bersifat politik, seperti pengangkatan menteri, keputusan yang bersifat intern dan tidak menimbulkan akibat hukum langsung bagi pihak luar, keputusan yang merupakan pelaksanaan dari putusan pengadilan. Nah, bagaimana dengan proses peradilannya? Seseorang yang merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN dalam waktu paling lambat 90 hari sejak ia mengetahui adanya keputusan tersebut. Prosesnya dimulai dari pendaftaran gugatan, lalu dilakukan penunjukan majelis hakim, dan kemudian dilanjutkan dengan proses jawaban tergugat, replik duplik, serta pembuktian dan kedua belah pihak. Setelah itu, barulah majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan hakim dalam perkara ini bisa berupa menolak gugatan jika tidak terbukti, menerima gugatan, dan menyatakan keputusan tergugat batal atau tidak sah, memerintahkan tergugat untuk mencabut atau memperbaiki keputusannya. Dan jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan di tingkat pertama, ia masih bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Bahkan, apabila masih belum puas juga, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mari kita lihat sebuah contoh kasus sederhana untuk memperjelas. Seorang guru ASN diberhentikan dari jabatannya dengan alasan tidak disiplin. Namun ternyata, guru tersebut memiliki bukti bahwa ia tengah mengambil cuti resmi yang telah disetujui oleh kepala sekolah. Merasa dirugikan, guru ini mengajukan gugatannya ke PT-UN. Dalam sidang, terbukti bahwa keputusan pemberhentian itu tidak melalui prosedur yang benar dan melanggar hak guru tersebut. Hakim akhirnya memutuskan bahwa keputusan pemberhentian itu batal demi hukum dan memerintahkan agar guru tersebut diaktifkan kembali. Kasus ini menunjukkan bahwa peradilan ini bisa menjadi alat yang efektif untuk melawan kesewenang-wenangan pejabat negara. Namun, meskipun secara teori sistem peradilan administrasi negara sudah berjalan cukup baik, tantangan di lapangan masih cukup banyak. Salah satunya adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya untuk menggugat keputusan pemerintah. Banyak warga yang tidak tahu bahwa mereka bisa membawa kasusnya ke PT-UN. Selain itu, masalah aksesibilitas juga menjadi hambatan. PT-UN masih belum merata di semua daerah, sehingga masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil harus menempuh jarak yang jauh dan biaya yang tidak sedikit untuk mencari keadilan. Belum lagi proses peradilan yang memerlukan waktu lama dan birokrasi yang berbelit-belit.
kadang membuat masyarakat menjadi enggan untuk menggugat. Di sisi lain, masih ada juga persepsi bahwa melawan keputusan pemerintah bisa dianggap tidak patuh. Padahal, justru ini adalah bentuk partisipasi warga negara dalam negara hukum yang sehat. Karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mensosialisasikan fungsi dan prosedur peradilan administrasi negara ke masyarakat luas. Pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil perlu bekerja sama untuk memberikan edukasi hukum yang membumi agar hak-hak warga negara dapat benar-benar terlindungi. Selain itu, inovasi seperti e-court, yaitu proses peradilan secara elektronik, juga patut didorong agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses keadilan tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Sebagai penutup, peradilan administrasi negara bukan hanya soal menggugat keputusan pejabat. Ia adalah simbol bahwa negara ini berkomitmen terhadap prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan pemerintah harus bisa diuji dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Ini bukan semata-mata tentang kekuasaan, tapi tentang tanggung jawab dan keadilan. Jadi, jika suatu hari kaum muda atau keluargamu merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah yang tidak adil, ingatlah bahwa kamu punya hak, dan salah satu hak itu adalah mencari keadilan melalui peradilan administrasi negara.